Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Nama saya Maria Laka, NIM 1703030117, kelas C, semester 6, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena korupsi di Indonesia dalam sudut pandang antropologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fenomena korupsi di Indonesia, yaitu korupsi itu sendiri. Korupsi itu sendiri adalah tindakan kriminal yang dapat menyebabkan seseorang yang melanggar hukum budaya korupsi adalah sebuah bentuk tindakan kriminal yang sudah ada sejak sebelumnya, di mana korupsi dapat berimplikasi terhadap berbagai kehidupan dalam masyarakat. Meskipun tindakan korupsi bukan menjadi suatu hal atau perbuatan yang haram bagi masyarakat atau pemerintah, yang mana tindakan korupsi sudah merasuki setiap orang. Oleh karena itu, budaya itu sendiri adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum yang diperoleh manusia. Menurut saya, korupsi dalam perspektif antropologi itu dapat berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di lingkungan tempat di mana kita berada. Oleh karena itu, korupsi sudah membudaya karena korupsi atau tindakan kejahatan dalam mengambil uang negara yang secara ilegal ini sudah turun-temurun atau sudah berakar di negara kita. Kebiasaan korupsi seperti ini sudah diciptakan melalui praktik atau tindakan yang diciptakan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, orang yang melakukan korupsi itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama berada di lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu, untuk meminimalisir adanya tindakan korupsi, maka disarankan agar dalam kehidupan sosialnya, baik dalam keluarga maupun di lembaga-lembaga, harus memperkuat nilai-nilai agama dan aturan hukum harus tegas dan dijalankan dengan benar, serta menumbuhkan moral dalam diri manusia agar tidak lalai dalam bekerja. Korupsi dalam pandangan antropologi itu menurut saya itu dimulai ketika manusia sudah mengenal nilai-nilai mata uang, kita sudah mulai mengetahui sistem hukum atau administrasi. Korupsi yang sudah membudaya juga berhubungan dengan tindakan moral yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam pembentukan moralnya memang sudah sangat baik, tetapi dalam penerapan dalam kehidupan hari-harinya sudah tidak diberlakukan karena faktor dari lingkungan tempat di mana kita tinggal. Korupsi yang terjadi di Indonesia sering dilakukan secara berkelompok atau berjemaah, yang mana hari ini sering kita temui. Karena korupsi sudah membudaya, maka orang-orang yang melakukan korupsi sudah secara terang-terangan, artinya tidak lagi merasa malu melakukan tindakan korupsi, maka diartikan korupsi itu sudah membudaya. Awal mula korupsi terus berjangkit dan menggurita untuk semua orang di lingkungan kekuasaan, karena sesuatu yang sudah membudaya pasti akan sulit memberantasnya. Akan tetapi bukan tidak mungkin bila ada kemauan yang kuat dan komitmen yang kokoh dalam semua pihak, maka budaya korupsi itu bisa dihilangkan. Oleh sebab itu, budaya korupsi di Indonesia dapat diminimalisirkan dengan cara merubah paradigma itu sendiri, yaitu dengan memberikan asumsi secara untuk dapat merubah fundamental birokrasi yang ada di negara kita, yang mana penanggulangannya harus dimulai dengan cara yang sistematis. Dalam hal ini, sistem perekrutan dan pengangkatan harus dijauhkan
clientelisase dan klientelisme, korupsi mungkin tidak legal. Akan tetapi, korupsi tetap memiliki moralitas sendiri di mata masyarakat. Korupsi itu bukan hanya dilihat dari miliaran rupiah yang diambil, melainkan pelakunya juga orang-orang terhormat, lembaga kenegaraan dan pemerintah. Korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia menurut Dieter Heller dan Chris Shore dalam bukunya Korupsi Anthropological Perspective. Korupsi adalah konsep modern yang muncul dalam wacana modernitas, sehingga definisi korupsi biasa saja berlayar dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda. Menurut Bank Dunia berkaitan dengan korupsi, Bank Dunia menegaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik atau keuntungan pribadi, dan berdasarkan definisi ini sekarang bertumpu pada serangkaian kebijakan mengenai transparansi, liberalisasi, dan pemerintah yang baik. Korupsi dalam perspektif antropologi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, di mana berkaitan dengan struktur pemerintahan, pekerja swasta, atau bahkan dalam pengelolaan manajemen keuangan sekalipun. Sehingga semua ini melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup yang senantiasa menular secara regeneratif. Berikut sifat korupsi dalam kajian antropologi sebagai sumber dorongan manusia yang berkembang menjadi karakter sosial budaya. Berbicara tentang korupsi di Indonesia yang diharapkan selama ini, mengapa? Karena upaya pengungkapan tindakan pidana korupsi sangat sedikit penyelesaiannya yang dilakukan melalui proses struktural, bahkan nyaris luput dalam realita penegakan hukum di Indonesia. Korupsi seperti menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, yang mana terlepas dari apakah struktur pemerintah, pekerja swasta, atau bahkan dalam pengelolaan manajemen keuangan keluarga sekalipun, semua melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup yang senantiasa menular secara regeneratif. Perilaku korupsi dalam konteks kebudayaan sangat terlihat jelas. Dalam kegiatan korupsi tersebut nyaris menjadi kesepakatan yang tidak tertulis, yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat. Hal ini berdasarkan dari kebiasaan maupun orientasi gaya hidup masyarakat yang telah terbentuk sejak masih dini atau sejak dini. Pertumbuhan gaya pemikiran manusia senantiasa dipengaruhi oleh konsepsi interaksi yang berkembang, baik secara fungsional maupun struktur. Perkembangan interaksi tersebut melebur menjadi kebiasaan gaya hidup, kebiasaan penampilan, yaitu salah satu stimulus seseorang untuk memperoleh pencitraan pencitraan diri walau dalam batas kemampuannya sekalipun. Seperti hasrat itu terbangun berdasarkan fantasi ilusif masyarakat. Korupsi sudah menjadi aksioma. Tindakan korupsi merupakan faktor penghambat dan kemajuan bangsa. Dalam kajian antropologi, sifat korupsi sudah membentuk gen sendiri yang berkaitan langsung dengan biologi, yang kemudian mengerat menjadi sifat bawaan. Jika seseorang memiliki sifat korupsi, maka akan diturunkan pada generasi berikutnya. Misalnya nenek moyang kita yang terlibat menjadi seorang koruptor juga, itu akan menjadi bawaan untuk generasi-generasi berikutnya. Penyebaran korupsi itu berawal dari lingkungan kecil, perorangan sampai melibatkan banyak orang yang telah dibentuk
berdasarkan sistem nilai dan sebuah kebudayaan. Dan inilah yang biasa dikenal dengan teori fungsional struktural. Sehingga untuk menghilangkan budaya korupsi itu membutuhkan kemampuan dalam menerima risiko. Walau dengan cara cut generation yang pernah dipopulerkan oleh Samuel Huntington. Oleh karena itu, peran antropologi sebagai disiplin ilmu tentang manusia dan masyarakat dapat dimulai secara gradual dan terpadu berdasarkan hierarki perkembangan budaya, yaitu dimulai dari pelaku sebagai sumber perilaku. Selanjutnya, terbentuk menjadi kesadaran fungsional yang berujung pada keseimbangan struktural. Oke, hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih.